Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan Eriko Muhammad dengan NIM 1937, lalu ada Rizaldo dengan NIM 1939, lalu ada Habib Ahmad dengan NIM 1941, yang terakhir saya sendiri Andre Parana dengan NIM 1943. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan kode etik pegawai imigrasi dan psikologi. Untuk kode etik pegawai imigrasi terdapat 8 bab. Untuk bab pertama terdapat 2 pasal, yaitu pasal 1 dan 2. Pembahasannya yaitu ketentuan umum, meliputi pengertian imigrasi, pengertian kode etik dari imigrasi, dan tujuan kode etik dari imigrasi. Untuk bab 2 terdapat 1 pasal, yaitu bab 3. Pembahasannya yaitu prinsip dasar pegawai imigrasi. Kemudian bab 3 berisi 7 pasal, yaitu pasal 4 sampai 10. Pembahasannya meliputi etika dalam beragama, etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, kemudian bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, dan yang terakhir etika terhadap sesama antar pegawai imigrasi. Kemudian untuk bab 4 jumlah pasalnya ada 6, yaitu pasal 11 sampai 16. Pembahasannya mengenai majelis kode etik, meliputi keanggotaannya, kesekretariatannya, dan pendanaannya. Lalu untuk bab 5 jumlah pasalnya ada 10, yaitu pasal 17 sampai pasal 26. Pembahasannya mengenai kewenangan majelis kode etik dalam melakukan pemeriksaan dan sidang pelanggaran kode etik dari pelanggaran kode etik imigrasi. Lalu untuk bab 6 jumlah pasalnya ada 2, yaitu pasal 27 sampai pasal 28. Pembahasannya mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggar kode etik. Kemudian untuk bab 7 terdapat 1 pasal, yaitu pasal 29. Pembahasannya mengenai rehabilitasi atau perbaikan nama pegawai imigrasi yang telah dilaporkan namun terbukti tidak bersalah. Lalu yang terakhir penutup, yaitu bab 8, jumlah pasalnya ada 1, yaitu pasal 30. Pembahasannya mengenai pemberlakuan dari kode etik imigrasi. Untuk pemberlakuannya yaitu setelah 90 hari sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya. Kemudian kami berusaha membandingkan antara kode etik pegawai imigrasi dengan kode etik psikologi. Tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan. Yang pertama yaitu persamaannya. Untuk persamaannya sama-sama ada pembahasan mengenai pedoman atau ketentuan umum dari profesi tersebut, yaitu di dalam bab 1 kode etik psikologi dan di dalam bab 1 kode etik pegawai imigrasi sama-sama memuat pembahasan mengenai pedoman atau ketentuan umum dalam profesi tersebut. Lalu untuk persamaan yang kedua, keduanya juga membahas mengenai prinsip dari profesi tersebut. Untuk kode etik psikologi dibahas dalam bab 1 pasal 2. Lalu untuk kode etik imigrasi dibahas dalam bab 2 pasal 3. Jadi keduanya sama-sama memuat atau membahas mengenai prinsip dari profesi masing-masing. Kemudian untuk persamaan yang selanjutnya yaitu
dalam mengatasi isu pelanggaran dari kode etik, yaitu untuk Majelis Kode Etik Imigrasi dan Majelis Psikologi Indonesia sama-sama memiliki kewenangan dalam mengatasi isu pelanggaran. Untuk kewenangan dari Majelis Psikologi Indonesia dibahas dalam bab 2 Kode Etik Psikologi. Lalu untuk kewenangan Majelis Kode Etik Imigrasi dibahas dalam bab 4 Kode Etik Imigrasi. Lalu untuk perbandingan yang selanjutnya kami akan membahas perbedaan dari Kode Etik Imigrasi dengan Kode Etik Psikologi. Yang pertama yaitu Kode Etik dalam psikologi itu lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan profesi, daripada kode etik dalam pegawai imigrasi. Ini dikarenakan kode etik psikologi lebih membahas hubungan antara manusia, kerahasiaan rekam hasil pemeriksaan psikologi, iklan dan pernyataan publik, biaya layanan psikologi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan publikasi, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk kode etik imigrasi lebih bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan etos kerja dari seorang pegawai. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya yaitu tujuan dari kode etik pegawai imigrasi lebih kepada meningkatkan kedisiplinan etos kerja dari seorang pegawai imigrasi. Bisa dilihat pada bab 1 pasal 2, kode etik pegawai imigrasi lebih bertujuan untuk mendisiplinkan pegawai, menertibkan, ciptakan suasana yang kondusif, profesional, dan meningkatkan citra kinerja pegawai imigrasi. Sedangkan untuk kode etik psikologi lebih kepada pedoman dalam menjamin aktivitas sebagai psikolog atau ilmuwan psikolog. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kode etik psikologi lebih memuat lebih kompleks bagaimana seorang psikolog atau ilmuwan psikolog untuk menjalankan profesinya. Lalu untuk perbedaan selanjutnya yaitu kode etik pegawai imigrasi di bawah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan kode etik psikologi tidak. Bisa dilihat bahwa kode etik pegawai imigrasi langsung di bawah tanggung jawab dari pemerintah. Perbedaan terakhir, terdapat perbedaan mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik. Walaupun Majelis Psikologi Indonesia dan Majelis Kode Etik Imigrasi sama-sama memiliki kewenangan dalam mengatasi isu etika, namun tetap memiliki perbedaan terutama dalam mekanisme pelaporan pelanggaran. Untuk pelaporan pelanggaran pada psikologi pelaporan bisa ditujukan kepada HIMSI, baru kemudian dilimpahkan pada Majelis Psikologi Indonesia. Sedangkan pada pegawai imigrasi langsung bisa dilaporkan kepada Majelis Kode Etik Imigrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.